Adi dan kakak Eri. Hari ini Kota akan mulai sekolah minggu online. Oke adik-adik yang di rumah sudah siap? Oke pasti siap. Oke, sebelum Kota mulai, Kota angkat satu lagu pujian. Mari kita bersukaria. Oke, kita akan doa buka dan doa buka ini akan dibawakan oleh kakak Endang. Oke, semua tutup mata, lipat tangan yang manis, menghadap Tuhan Yesus, semua sikap doa yang baik. Oke, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dan berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbinganmu dari hari ke hari hingga tiba di hari Minggu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik masih semangat? Oke, kalau adik-adik masih semangat, kita angkat satu lagu pujian lagi berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Oke. Oke adik-adik, sekarang Kotong akan melakukan lagu gerakan. Karena itu kakak dong jemput adik untuk berdiri. Kotong menyanyi satu lagu pujian yaitu Kasih Yesus.
akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Ina. Karena itu sebelum ketemu dengan cerita, marilah kita mengangkat satu pujian berjudul Baca Kitab Suci. Kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Ina, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Ina. Karena itu Tuhan memberkati Kakak Ina yang akan membawakan firman. Kiranya Kak Ina bisa membawakan firman dengan baik, dan berkati kami sebagai anak-anak untuk kami bisa mendengar dan kami bisa memahami dan kami bisa melakukan apa yang kami dapat dari firman hari ini ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kepada Kakak Ina kami persilahkan. Terima kasih buat Kakak Endang yang sudah memberikan kesempatan untuk Kak Ina hari ini memberitakan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini firman kita hari ini terambil dari kitab kedua dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat, yaitu di Keluaran 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kak Ina akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 di bawah perikop Musa diutus Tuhan. Ayatnya yang pertama, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Tuhan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Allah telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya,
beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Oke, shalom adik-adik. Bacaan kita Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Judulnya Musa diutus oleh Tuhan. Judul yang sama yang akan Kak Ina angkatlah, utuslah aku Tuhan. Nah, pembacaan kita bercerita tentang Musa. Jadi Musa ini adalah seorang yang berasal dari keluarga Lewi, yang kemudian dia diangkat oleh putri Firaun saat masih kecil, tapi karena sebuah perkelahian akhirnya dia lari dan meninggalkan Mesir dan tinggal di Midian dan bertemu dengan ayah mertuanya Yitro yang kemudian menikah dengan Rehuel yang adalah anak perempuan dari Yitro. Nah, saat dia di Midian, pekerjaannya adalah mengembalakan kambing domba dari mertuanya Yitro. Nah, pembacaan kita bahwa Allah menampakkan diri kepada Musa melalui sebuah nyala api di semak duri, itu adalah penampakan Tuhan yang pertama untuk Musa. Jadi Musa dipanggil lewat sebuah penampakan yang luar biasa. Semak duri itu terbakar, tapi dia nyala api terbakar, tapi semak duri itu tidak hangus terbakar. Nyalanya yang ada di luar, tapi semak duri itu tetap utuh. Penglihatan itu membuat Musa heran, takjub, dan ini sebenarnya penglihatan yang bagaimana. Akhirnya Musa tergerak, Musa penasaran, dan dia pergi untuk melihat. Tapi saat dia mau melangkahkan kaki untuk melihat penampakan Tuhan itu, Tuhan bilang begini, Musa, jangan dekat-dekat. Musa bilang, kenapa ya? Kan dia penasaran mau lihat. Biasanya sesuatu yang ajaib itu kan kita pasti penasaran. Aduh, itu kenapa ya? Itu kenapa ya? Pasti ada rasa penasaran. Tapi Tuhan bilang, jangan dekat-dekat. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena tempat di mana Musa mau pergi itu adalah tempat yang kudus. Kenapa? Karena kuasa Allah, hadirat Allah ada di situ. Jadi yang namanya hadirat Allah, kemakuasaan Allah, kehadiran Tuhan itu tempat di mana Tuhan hadir adalah kudus. Nah, seperti sekolah minggu ini kita juga belajar bahwa sekolah minggu adalah di mana kita mencari hadirat Tuhan. Maka dengan hati-hati, dengan sukacita, dengan sikap hati yang baik, kita harus menghadap Tuhan. Seperti Musa, Tuhan bilang jangan dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu, baru kamu bisa menghadap Tuhan. Menghadap hadirat Tuhan itu tidak sesuatu yang sembarangan, tapi harus dipersiapkan hati kita, sikap kita, seluruh keberadaan kita harus dipersiapkan untuk menghadap Tuhan. Nah, Tuhan bilang tempat itu kudus. Lalu Tuhan bilang begini, Musa, orang Israel itu sudah diperbudak sangat lama di Mesir. Dong punya kesah, dong punya kesengsaraan, dong pekerjaan yang berat itu semua sudah mereka keluhkan, sampai aku mendengar semua pengeluhan-pengeluhan mereka. Musa bilang, terus hubungannya dengan saya apa? Tidak ya, jadi pertanyaan sebenarnya apa maksud Tuhan menampakkan diri dalam bentuk nyala api di semak duri. Tuhan bilang, aku memilih engkau untuk pergi dan membebaskan bangsa Israel. Tuhan bilang, Musa, aku memilih engkau untuk pergi dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa bilang, kenapa saya Tuhan? Sebenarnya untuk pergi Musa itu, kenapa awalnya dia tidak mau diutus oleh Tuhan? Karena kenapa dia pergi dari Mesir? Karena tadi di awal Kak Ina bilang ada terdapat perkelahian saat dia besar, saat Musa besar. Saat dia berjalan keliling Mesir, dia lihat seorang Mesir dan seorang Ibrani berkelahi. Akhirnya, karena dia tahu bahwa dia orang Israel, dia membela orang Israel dan membunuh ini orang Mesir. Maka, karena dia membunuhnya, kemudian dia menguburkan ini orang, besoknya dia lihat lagi. Ternyata dia punya sesama teman itu ada yang bertengkar. Nah, bertengkar ini yang kemudian dia mau melerai. Ternyata dia punya bangsa Mesir itu, dia orang mau dia tolong untuk lerai, bilang begini, kemarin kan kamu sudah bunuh orang, jangan sampai hari ini kamu melakukan itu. Dia takut dan dia melarikan
diri. Nah, kenapa Musa takut ke Mesir? Karena dia tahu bahwa sebelumnya dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Dia takut tidak diterima oleh bangsa Mesir, dan dia juga takut pada Firaun. Karena waktu itu dia takut pada kekuasaan Firaun, dan dia juga takut pada bangsanya sendiri akan menolak dia. Tapi Tuhan bilang apa? Aku mengutus engkau, maka aku akan menyertai. Jadi ingat adik-adik, dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, dimanapun kita tinggal, percayalah bahwa seperti Musa Tuhan mengutus dia dengan penyertaan, maka percayalah bahwa saat Tuhan mengutus kita juga, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kemanapun kita berjalan, percayalah bahwa Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan bilang, tenanglah, aku menyertai. Percayalah bahwa sampai hari ini kita masih hidup, sampai hari ini kita bisa bersekolah minggu bersama, sampai hari ini walaupun tetap sekolah minggu di rumah, tetap penyertaan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan ada karena Tuhan mengasihi kita. Jadi biarpun lewat online tetap bisa bersekolah minggu, Tuhan memberikan berbagai macam cara untuk kita, untuk adik-adik tetap bersekolah minggu, walaupun sekalipun melalui sebuah rekaman. Jadi hari ini firman-Nya, saat Tuhan memilih kita, saat Tuhan mengutus kita menjadi teman sekerjanya, menjadi nabinya, menjadi hambanya, menjadi orang-orang yang dipilih, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jangan pernah ragu dengan penyertaan Tuhan, seperti Musa yang awalnya ragu, tapi dia yakin bahwa Tuhan akan menyertai, maka percayalah bahwa penyertaan Tuhan tetap akan menyertai kehidupan kita. Salam, sekian cerita dari Kak Ina. Terima kasih. Sekarang ketolong angkat satu lagu pujian, yaitu Yesus Kokoh. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat berdoa pulang yang akan dibawakan oleh Kakak Ina. Tetapi sebelum itu kita akan mengangkat sebuah pujian yang berjudul Bapakku Datang.
Baik adik-adik yang di rumah, malah kita mempersiapkan hati kita, sikap berdoa yang baik, terutama sikap hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang selalu mengasihi kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini yang indah, di mana Tuhan boleh mengizinkan kami untuk boleh bersekolah minggu lagi. Kiranya terus memberkati setiap apa yang kami dengar hari ini, firman-Mu yang telah diberitakan. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus akan berbicara dalam hati kami, mengingatkan kami, agar setiap firman yang kami dengar menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada jam saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, dari pos 1 sampai pos 16. Allah berkati, Allah sertai, Allah kuduskan, dialah ya Tuhan. Kami percaya kesehatan, masa depan, harapan untuk Yesus berkati. Kami percaya Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh harapan Tuhan telah siapkan untuk adik-adik kami. Tuhan Yesus yang baik, buat kami juga para guru sekolah minggu, Allah berkati kami, Allah sertai kami, agar bila Tuhan kami dapat tetap mengajar dan mendidik anak-anak sekolah minggu yang Engkau titipkan bagi kami dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mengampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai di sini Ketemu Sekolah Minggu Online. Kakak ingatkan untuk minggu depan ikuti sekolah minggu online adik-adik, jangan lupa, oke? Jangan